Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka belajar, dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan kajian kita tentang masalah fiqh zakah ya. Fikih tentang masalah zakat. Kalau bulan ini kemarin ya kita membahas tentang masalah zakat emas dan perak dan juga zakat uang. Sekarang kita akan membahas ya jenis harta yang wajib dizakati adalah urudut tijarah. Zakat dari hasil perniagaan atau zakat dari hasil perdagangan. Para ulama ya atau sebagian besar ahlul ilm ya, zakat perdagangan ya merupakan ya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap para pedagang ketika ya memenuhi syarat-syarat di dalam zakat perdagangan. Adapun dalil tentang wajibnya zakat perdagangan ini Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Al-Quran, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman ya, maka infakkanlah, keluarkanlah harta kalian ya, min thayyibati ma kasabtum, dari harta-harta yang baik yang kalian dapatkan, dari harta-harta yang kalian peroleh dari hasil usaha kalian. Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala ketika membawakan ayat ini ya, beliau menafsirkan ayat ini, kata beliau, zakku min thayyibi ma kasabtum bi tasarrufikum imma bit-tijarah aw bida'atin min adh-dhahabi wal fiddah. Berkata Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala, kata beliau, maksud dari ayat anfiqu min thayyibat, berinfaklah dari harta-harta yang kalian peroleh, harta yang baik. Kata beliau, keluarkanlah zakat dari harta yang kalian dapatkan, baik itu dengan cara ya, harta yang didapatkan itu dari tijarah, dari perdagangan ya, atau harta-harta yang berupa emas dan perak. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ketika beliau membawakan ayat ini di dalam kitab sahih beliau memberi judul, kata beliau, Shadaqatul kasbi wat tijarah ya, tentang wajibnya zakat dari hasil perdagangan. Kemudian beliau membawakan ayat ini. Maka ayat ini dalil ya, yang sangat jelas tentang masalah wajibnya zakat dari hasil perdagangan. Dan juga perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya perkataan sahabat yang mulia, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, la zakata fi urud illa fi tijarah. Kata beliau, tidak ada zakat dari hasil sesuatu kecuali dari hasil perdagangan. Maka ya hampir dikatakan para sahabat ya berittifaq, bersepakat tentang wajibnya mengeluarkan zakat dari hasil perdagangan. Taib. Kalau kita mengetahui tentang wajibnya zakat dari hasil perdagangan, apa saja syarat ya, kapan seseorang tersebut diwajibkan dia mengeluarkan zakat dari hasil perdagangannya.
Pertama, para ulama mengatakan bahwasanya syarat yang pertama adalah bulughun nisab. Sampainya nisab. Nisab itu apa? Nisab itu adalah batasan yang dibatasi oleh syariat berupa harta. Jika sampai pada batasan tersebut, maka harta tersebut wajib dizakati. Maka ini disebut dengan nisab. Maka sampainya nisab. Nisab zakat dari hasil perdagangan, nisabnya apa? Para ulama mengatakan nisabnya emas dan perak. Pada zaman sekarang, sebagaimana pernah saya singgung sebelumnya, emas dan perak itu pada zaman dulu hampir sama. Ya, 85 gram emas itu sama dengan setara dengan 595 gram perak. Tetapi pada zaman sekarang, ya, karena kita memakai alat tukar itu berupa uang, sehingga harga perak itu sangat berbeda kalau ditaksir dengan uang, sangat jauh, ya, jaraknya antara emas dan perak. Ya. Maka bisa jadi harga perak sekarang 595 gram perak itu setara kurang lebih sekitar 30 jutaan. Dan harga 85 gram emas itu kalau emasnya 1 juta kurang lebih sekitar 85 juta. Terjadi perbedaan yang sangat mencolok antara harga emas dan perak. Ini tentu saja ini bukan emas dan peraknya yang salah, tetapi uang kita yang keliru, ya. Karena uangnya yang jatuh. Kalau dari sejak zaman dulu tetap saja emas dan perak sama. Ya, tetapi karena nilai tukar uang itu tidak stabil. Maka sekarang orang ketika dia berzakat dengan zakat tijarah, apa yang dijadikan dasar? Apa yang dijadikan patokan nisabnya? Nisab emaskah atau nisab perak? Mungkin di antara kita masih kurang paham. Maksudnya, kalau seandainya seseorang itu memakai patokan nisab emas, maka orang kalau memiliki harta dagangannya yang nilainya kurang dari 85 juta, maka tidak ada wajib zakat. Kalau orang memakai standar emas. Tetapi kalau seandainya seseorang sekarang ini memakai standar perak, maka orang yang punya uang atau punya dagangan yang jumlah dagangannya itu seharga 40 juta, maka wajib keluarkan zakat. Ya. Maka ini terjadi perbedaan. Standar apa yang dipakai? Apakah standar emas ataukah standar perak? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini. Apa yang dijadikan acuan ketika berbeda dua nilai ini? Yang rajih dalam masalah ini adalah, yang kuat dalam masalah ini, dan ini yang paling banyak ya difatwakan oleh para ulama, yang dijadikan acuan adalah dengan standar perak. Yang dijadikan acuan adalah dengan standar perak. Kenapa? Karena para ulama mengatakan bahwasanya zakat itu sebetulnya dia sangat erat kaitannya dengan haknya fuqara. Bukan kaitannya dengan hak punya harta. Tapi zakat itu sangat erat kaitannya dengan haknya fuqara, orang yang menerima zakat. Maka kalau seandainya kata mereka yang dijadikan acuan itu adalah emas ketika terjadi perbedaan, maka ini orang lebih mementingkan bagi pemilik harta, tidak mementingkan kepada orang yang menerima zakat. Padahal tujuan zakat itu adalah mengentaskan kemiskinan. Ya. Dan masalah khilafiyah, masalah khilaf di kalangan para ulama. Saya tidak mengingkari ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf yang sangat kuat. Tetapi banyak ulama memfatwakan tentang masalah yang dijadi acuan adalah zakatnya, standarnya adalah zakat perak. Maka antum lihat ya harga perak sekarang berapa. Saya nggak tahu harga perak sekarang berapa di pasar. Tapi kalau harga perak, maka hitungannya ada 595 gram perak. Kalau harga setengah kilo perak itu sekitar 25 juta misalnya, maka orang yang memiliki dagangan, harga dagangannya, modal dagangannya sekitar 25 juta, maka dia wajib sudah mengeluarkan zakat. Baik. Kemudian syarat yang kedua, kapan seseorang diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya? Syarat yang kedua adalah
dengan memiliki, ya, seseorang memproyeksikan hartanya tersebut untuk diperdagangkan. Jadi emang betul-betul hartanya itu diniatkan untuk diperdagangkan. Karena ada sebagian orang kadang-kadang dia membeli sebuah aset berupa tanah, berupa rumah, tidak untuk diperdagangkan, tapi untuk dia miliki. Tetapi kadang-kadang sewaktu-waktu kalau membutuhkan dia jual. Ya, ketika mau berobat misalnya, atau ketika dapat musibah misalnya. Nah, orang-orang semacam ini, apakah dia wajib mengeluarkan zakatnya? Contoh misalnya, ulun ini seorang pedagang baju misalnya. Ada uang lebihan, belikan aset berupa tanah. Ya. Dan membeli tanah ini, saya niatnya tidak untuk tidak diperdagangkan, untuk dimiliki saja. Sewaktu-waktu nanti bangun rumah di tanah tersebut. Tetapi subhanallah, kadang-kadang sebagian orang memiliki aset, kalau saat membutuhkan mereka jual. Atau ada yang menawar tinggi, menguntungkan yang sangat besar, dia jual. Nah, orang semacam ini, apakah aset tanahnya itu bagian dari harta yang diperdagangkan ataukah tidak? Para ulama mengatakan harta tanah yang semacam ini tidak termasuk dari harta yang wajib dijakati. Tidak termasuk dari harta yang wajib dijakati selama dia tidak memproyeksikan untuk diperdagangkan. Adapun sewaktu-waktu hendak dijual, ini bukan maksudnya untuk diperdagangkan, bukan masuk dalam kategori untuk diperdagangkan. Orang beli rumah misalnya, dia beli rumah di suatu tempat untuk nantinya sebagai aset untuk dihuni misalnya. Tetapi tiba-tiba ada orang yang menawarnya tinggi, atau dia butuh karena berobat, tidak punya uang, punya aset berupa rumah, kemudian dia jual. Ya. Maka ini tidak termasuk dalam hitungan zakat perdagangan. Oleh karena itu kata para ulama, syarat yang kedua ini adalah diniatkan untuk diperdagangkan. Ya, diniatkan untuk diperdagangkan. Seperti itu pula kalau seandainya orang memiliki barang dagangan yang asalnya diperdagangkan, tiba-tiba kadang memperdagangkan lagi. Contoh misalnya, orang memiliki jual batu, ya, dia memperdagangkan batu, ya, batu jamrud, batu-batu yang mahal, atau berlian misalnya. Kemudian tiba-tiba, ya, dia sudah ampih berjualan. Ya, kada berjualan lagi, tapi barangnya ada di dalam rumahnya. Apakah barang tersebut wajib dijakati? Tidak wajib. Ketika sudah dia tidak diperdagangkan lagi. Maka niat itu sangat mempengaruhi tentang masuknya harta yang kita perdagangkan tersebut untuk dijakati ataukah tidak. Maka kata para ulama, di antara syaratnya yang kedua adalah adanya niat bahwasanya benda tersebut untuk diperdagangkan. Bukan maksudnya sewaktu-waktu untuk dijual, ini tidak dimaknai makna dalam diperdagangkan. Karena setiap kita pasti memiliki barang sewaktu-waktu bisa dijual. Orang memiliki HP sewaktu-waktu bisa dia jual. Orang memiliki rumah atau mobil sewaktu-waktu bisa dia jual. Ini bukan masuk dari makna diperdagangkan. Diperdagangkan itu emang bisnisnya dia, ya, pekerjaan dia untuk memperdagangkan. Taib. Kemudian yang ketiga, ya, di antara syarat, ya, yang disebutkan oleh para ulama, ya, kapan suatu harta benda perdagangan itu wajib dijakati. Yang ketiga adalah sampainya berlalunya satu haul. Satu haul itu maksudnya berlalunya 1 tahun ketika terkumpulnya nisab. Yang jadikan acuan apa? Tahun apa? Yang dijadikan acuan adalah bulan Qamariyah. Qamariyah itu bulan Arab, ya. Maka sebagian kita kadang-kadang tidak mau ambil pusing berzakat di bulan Ramadan, ya. Biar kada ambil pusing. Padahal sebetulnya tidak demikian.
Sebetulnya berzakat tidak seperti itu. Ya. Maka hitungan zakat itu dihitung ketika tersampainya nisab berlalu satu tahun. Ulun kasih contoh. Kalau kita memakai standar perak, anggaplah standar perak itu 595 gram perak, itu sekitar 30 juta zaman sekarang. Nanti tinggal dicek aja berapa harganya. Anggaplah sekitar 30 juta. Sedangkan saya memulai berdagang itu modalnya sedikit. Modalnya mulainya 5 juta misalnya, dagang kecil-kecilan. Apakah wajib zakat? Tidak wajib zakat. Ini belum sampai nisab. Kemudian berlewat 2 tahun, 3 tahun. Pas 3 tahun, ya, pada bulan Muharram harta dagang saya mencapai 30 juta. Ya, setelah 3 tahun pada bulan Muharram. Nah, ketika mulai, ya, di awal mulai sampainya harta kita itu nisab pada bulan Muharram, disitulah kita mulai menghitung. Berarti disinilah mulai nisab saya bulan Muharram. Maka ditunggu berlalu selama 1 tahun. Jadi kalau Muharramnya 1442, berarti Muharram 1443 itu wajib dia keluarkan zakat. Ketika berlalu satu tahun. Baik. Kalau seandainya di pertengahan tahun sudah dari awal Muharram uangnya 30 juta. Di pertengahan tahun ketika berjalan, di pertengahan tahun subhanallah dapat musibah, tokonya kebakaran. Tokonya kebakaran. Tidak bisa dia menyelamatkan asetnya kecuali sedikit. Dapatnya 10 juta saja, 20 juta hangus dimakan api. Taib, ini gimana dia cara menghitung haulnya? Caranya, maka dihitung lagi dari awal. Maka ditunggu lagi sampai terkumpul 30 juta. Ketika terkumpul 30 juta, maka tunggu lagi 1 tahun. Jika berlalu 1 tahun, uangnya 30 juta itu utuh bahkan bertambah, maka dihitung dari berapa jumlah uang tersebut. Ini yang dimaksudkan, ya, berlalunya satu tahun. Berlalu 1 tahun dengan utuh. Kalau ada pengurangan nisab di tengah tahun tersebut ketika berjalan, maka tidak ada kewajiban zakat. Tidak ada kewajiban zakat di sini. Taib. Kemudian yang keempat, ya, dan ini syarat terakhir, kapan zakat perdagangan itu, ya, wajib kita keluarkan. Syarat yang keempat adalah memiliki harta benda tersebut. Barang itu milik kita. Ya. Maka kalau seandainya barang itu bukan milik kita, maka tidak dimasukkan dalam perhitungan zakat. Contoh, orang berdagang itu pasti ada saja barang di toko itu dia berhutang dari supplier. Ya, dia ngambil barang dalam bentuk hutang. Kadang-kadang juga ada orang bayar kon. Pasti di dalam toko itu kadang-kadang ada barang yang masih hutang, ada barang yang sudah punya kita. Para ulama mengatakan bahwasanya barang yang sifatnya masih hutang sama orang, maka itu bukan barang kita. Barang yang sifatnya masih hutang, ya, hutang sama orang, maka itu bukan barang kita. Maka yang dihitung itu adalah barang yang kita miliki, yang bukan sifatnya bukan hutang. Taib. Bagaimana kalau seandainya orang terhutang dengan kita? Ya. Ada dia penjual, kemudian ada pembeli mengambil barang sama dia banyak tapi belum bayar. Ya. Apakah itu nanti masuk dalam hitungan zakat saya? Iya, masuk. Masuk dalam perhitungan zakat antum kalau seandainya orang tersebut orang yang rajin membayar atau mudah membayar. Tetapi kalau seandainya orangnya susah membayar, karena ada sebagian orang berhutang ini dua macam, ya. Ya, ada yang, ya, mudah membayar, ada yang pura-pura kada ingat. Ya. Kada PCO hutang, ya. Maka kalau seandainya orang tersebut dari tipe orang yang mudah membayar, maka itu dimasukkan dalam perhitungan zakat kita. Tapi kalau seandainya orang yang dari tipe kedua, susah membayar, ditagih tidak mau, di SMS kadang mengangkat telepon, bahkan kalau kita menagih kita yang dimarahinya, ya, maka
orang semacam ini dikategorikan adalah orang yang sangat susah membayar. Maka dia tidak dimasukkan di dalam hitungan zakat kita. Maka syarat yang keempat itu adalah harus ya barang tersebut kita kuasai, kita miliki. Baik. Kalau begitu, bagaimana ya cara seseorang mengeluarkan zakat perdagangannya? Cara seseorang mengeluarkan zakat perdagangannya, pertama ya, dia menghitung barang yang ada di tokonya. Kalau seandainya dia seorang penjual, maka dia hitung barang dagangan di tokonya. Yang dihitung itu gimana Ustaz? Kita menghitung barang dagangan di toko. Dihitung itu apakah harga kita beli di distributor ataukah harga jual kita menjual kepada pembeli. Contoh misalnya, saya beli HP ini modalnya 5 juta. Ya, tapi kalau saya jual biasanya apa? 6 juta misal. Saya ingin menghitung harta, misalnya saya ini punya dagang HP ini, punya HP ini 100 buah. Ya, 100 buah di toko. Yang saya hitung itu nominalnya dari 5 juta apakah 6 juta? Kalau 5 juta berapa kalau 100 buah? 500 juta, ya tidak? Kalau 6 juta berapa 100 buah? 600 juta. Saya hitung itu saya beli dari distributor, sehingga saya hitung nanti 500 juta. Apa saya hitung dengan harga jual? Maka yang benar adalah dihitung modalnya saat ketika mau mengeluarkan zakat. Jadi kadang-kadang modal itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ya, tapi kebanyakan biasanya barang itu naik ya. Maka dihitung ketika waktu mengeluarkan zakat berapa modalnya saat itu. Bukan patokannya modal dulu waktu kita beli. Tetapi hitungannya adalah modal di waktu kita ingin mengeluarkan zakat. Ya. Contoh misalnya dia jual baju, ya baju koko misalnya. Kemudian dulu modalnya ini 100.000. Setelah setahun ini modalnya 150.000. Maka dihitung dari modal 150.000. Walaupun orang tersebut belinya dulunya 100.000. Maka yang dihitung pertama kali, cara menghitungnya adalah dihitung dari harga kita beli kepada distributor pada saat mengeluarkan zakat. Kemudian yang kedua, semua hasil dari perdagangan tersebut berbentuk uang, emas dan perak, itu dimasukkan dalam perhitungan zakat perdagangan, dijumlahkan. Ya, uang yang kita dapati, yang punya, yang kita simpan, ya entah itu di bank atau yang kita simpan di rumah kita, maka uang yang tersisa ketika seorang mengeluarkan zakat, ya, maka itu dimasukkan. Contoh misalnya, barang dagangannya di toko itu jumlahnya 300 juta. Kemudian dia memiliki uang yang dia simpan, ya sebesar misalnya 100 juta. Ya. Maka ya, uang 100 juta itu dia masukkan sehingga bertambah nominal harta zakatnya. Kemudian juga dimasukkan di sini adalah orang yang memiliki hutang sama kita. Tentu saja orang yang mudah membayar. Jika seandainya orang tersebut susah untuk membayar, maka tidak dimasukkan dalam perhitungan zakat. Maka seperti itulah bagaimana seorang pedagang menghitung harta zakatnya. Berapa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan adalah yaitu 2,5%, ya, atau disebut oleh para ulama dengan istilah rub'ul usyur, yaitu 2,5%, ya. Maka 2,5% dari harta kita keluarkan untuk zakat. Taib. Ustadz, bagaimana kalau seandainya saya ini pedagang emas? Saya ini pedagang emas dan perak. Bukankah emas itu sendiri
itu adalah harta yang wajib dijakati. Pada pertemuan kemarin saya jelaskan emas dan perak itu harta tersendiri wajib dijakati. Terus bagaimana saya ini sekarang pedagang emas? Di satu sisi lain saya ini juga diwajibkan zakat untuk zakat emas dan perak. Berarti saya 2 kalilah mengeluarkan zakatnya. Zakat emasnya dikeluarkan, kemudian zakat harta perdagangan emasnya juga dikeluarkan. Jawabannya tidak. Tidak ada satu harta benda itu 2 kali kena zakat, tidak ada. Setiap jenis satu harta benda itu satu zakat saja. Tidak ada 2 kali zakat. Maka orang kalau dia pedagang emas, maka zakat yang dia ambil bukan zakat perdagangan, tetapi yang dia ambil adalah zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak, karena itu zakat asalnya. Iya. Maka orang yang berzakat emas dan perak, maka yang diambil adalah zakat emas dan perak. Sama seperti orang yang bertani, zakat buah-buahan, ya, hasil pertanian, semacam beras dan semisalnya. Dia memanen, kemudian dia jual lagi. Apakah saya kena 2 zakat di sini? Zakat dari hasil pertanian dan zakat dari ketika menjual hasil pertanian? Tidak. Dia 1 kali saja zakatnya, yaitu zakat kena hasil pertanian. Ya, maka tidak ada 2 zakat di dalam satu harta benda. Dan ini ijma' para ulama. Para ulama sepakat dalam masalah ini. Taib. Apa yang dikeluarkan dari zakat perdagangan? Kalau seandainya saya berdagang baju misalnya, saya keluarkan baju, bolehlah zakatnya. Tidak saya keluarkan dalam bentuk uang. Atau saya berdagang obat misalnya, keluarkan vitamin C. Ya, dibagikan zakat misalnya, karena musim corona misalnya, bagi suplemen. Apakah harus zakatnya itu berbentuk uang? Ahlul ilm mengatakan, jumhur ulama mengatakan bahwasanya yang dikeluarkan harus berbentuk uang. Maka tidak boleh seseorang mengeluarkan zakat dari hasil perdagangan bentuknya bukan bentuk uang, kecuali benda tersebut, benda yang dia dagangkan dibutuhkan oleh si fakir miskin. Contoh misalnya, fakir ini antum tahu dia butuh sarung misalnya, kebetulan antum dagang sarung, kemudian antum kasihkan, karena antum tahu dia butuh sarung, maka tidak ada masalah kalau seandainya antum tahu. Tapi kalau antum tidak tahu, maka asalnya dikeluarkan berupa uang. Di sini kita mendapati kesalahan orang berzakat. Kadang-kadang banyak orang berzakat langsung ditukarkan baju koko, ditukarkan sarung, kemudian dibagi-bagikan ini uang hasil zakat. Ini salah. Ini tidak benar cara zakat semacam ini. Karena fakir miskin itulah yang lebih berhak untuk apa uang itu dia gunakan. Maka keliru orang mengeluarkan zakat, ya, kemudian dia belikan baju, uang dari uang zakat tersebut dia belikan sepatu misalnya, atau dia belikan sarung, kemudian dibagi-bagikan kepada apa? Fakir miskin. Maka ini salah. Karena yang berhak mengelola uang itu adalah si fakir, itu haknya dia. Anda atas dasar apa menentukan haknya dia? Sebab itu pula kadang-kadang sebagian orang berzakat, ya sudah saya zakati, kemudian dia bayarkan SPP anaknya misalnya. Anaknya tidak mampu, ya, dia orang tidak mampu untuk membayar uang sekolah, kemudian dia bayarkan uang zakat untuk keperluan SPP anaknya. Ini juga tidak boleh. Maka zakat itu dikasihkan uangnya kepada si fakir. Entah dia mau gunakan apa, itu haknya dia. Kita tidak boleh menentukan manfaat uang itu kepada si fakir, karena itu haknya dia. Mau dia apakan uang tersebut, mau dia belanjakan, mau dia bayarkan utang, mau dia belikan baju, maka itu haknya dia. Kita muzakki, orang yang memberikan zakat, tidak boleh ikut campur dalam pemanfaatan uang yang kita berikan. Atau sebagian kadang-kadang orang punya utang, ya, ini si fakirnya ada utang sama dia, ya, kemudian apa, bahan ini ngalih bayar bang, ya, bari zakat aja langsung dah lek-lekan istilahnya, ya, ini
punya utang sama ulun 5 juta. Kebetulan berzakat apa? 5 juta. Sekalian aja barikan nih kepada si fakir. Ikam ada utang golon aku 5 juta, ya sudah pas ya. Aku berzakat 5 juta pas. Apakah boleh semacam ini? Ini tidak boleh. Ini tidak boleh, ya. Kenapa? Karena si fakir itu dia punya hak mutlak untuk apa? Memanfaatkan uang tersebut. Terus gimana Ustadz? Dia ini punya utang sama saya tahu dia ini orang miskin. Nanti kalau saya tidak kasih kayak gitu, nanti orang ini apa? Tidak mau bayar. Maka bisa antum kasih dia uang, nih saya mau ngasih antum uang zakat, antum punya utang sama ana. Terserah antum mau bayar apa tidak. Kalau seandainya dia bayar, alhamdulillah. Kalau seandainya dia tidak bayar, maka nasib kita. Ya, dia tidak mau bayar, ya nasib kita sudah, ya. Dugaan kita meleset, ya. Maka ini, tetapi di sini saya ingin menekankan bahwasanya uang itu terserah si fakir yang menerima. Maka orang yang memberikan zakat ini tidak ada sama sekali memiliki peranan mengatur uang ini untuk digunakan untuk apa. Taib. Maka yang dikeluarkan zakat itu ya berbentuk ya berupa uang, ya tidak boleh selain uang. Taib. Ustaz, kalau seandainya tadi kita jelaskan dari hasil zakat perdagangan tersebut ya, yang dihitung tadi apa? Cara menghitungnya gimana? Yang pertama apa? Dihitung harga barang yang ada di toko kita. Kemudian yang kedua apa? Dijumlahkan dengan apa? Uang yang kita miliki berupa emas dan perak. Yang ketiga, kalau ada orang punya utang sama kita, maka kalau seandainya orang tersebut mudah bayar, maka juga dimasukkan dalam hitungan zakat kita. Taib. Kalau seandainya seorang pedagang tersebut mendapatkan hadiah berupa uang atau mendapatkan warisan berupa uang, dia pedagang. Kemudian ya, qadarullah abinya meninggal. Dia dapat harta warisan berupa uang. Apakah harta warisan ini berupa uang ini dia masukkan dalam perhitungan zakatnya dia karena dia pedagang ataukah tidak? Maka yang benar adalah tidak dimasukkan. Karena ini adalah harta tersendiri. Sedangkan perdagangan harta tersendiri. Dan ini memiliki haul dan nisabnya sendiri. Dan ini memiliki haul dan nisabnya sendiri. Maka tidak digabungkan, maka itu lebih bagus. Tapi kalau seandainya seseorang ingin memudahkan dia dalam perhitungan zakat, maka tidak mengapa dia gabungkan. Sehingga untuk memudahkan dia dalam perhitungan zakat. Kalau seandainya tidak dia gabungkan, maka ini tidak mengapa. Ya. Tetapi nanti dikeluarkan kalau sudah sampai nisabnya dan haulnya. Taib. Ustadz, bagaimana ya? Antum tadi bicara tentang masalah orang yang berzakat ketika berdagang. Bagaimana kalau seandainya orang itu memiliki perusahaan? Apa yang dizakati? Ya. Atau seseorang memiliki pabrik, ya, memiliki pabrik minyak wangi misalnya. Apa yang wajib dia zakati? Tokonya kah, alat-alatnya kah, apa seperti apa? Bagaimana cara dia menghitungnya? Maka orang yang memiliki sebuah pabrik atau perusahaan, maka yang dihitung zakatnya kalau dia seperti pabrik misalnya, maka yang dihitung adalah uang yang dihasilkan, yang tersimpan. Kemudian bahan-bahan yang dia gunakan. Ya, berapa dia memiliki bahan tersebut, maka itu dihitung berapa jumlahnya, nominalnya. Baru dia keluarkan zakatnya. Misalnya seseorang memiliki pabrik baju. Dia membuat kaos, membuat baju. Maka yang dia hitung adalah bahan mentahnya bukan mesinnya. Tetapi yang dia hitung adalah bahan mentah yang dia miliki dan uang yang dihasilkan dari pabrik tersebut. Maka itulah yang dia akan hitung untuk pengeluaran zakatnya. Terus bagaimana kalau seandainya ya, kalau seandainya orang yang memiliki sewa menyewa, ya, orang yang memiliki sewa menyewa, seperti punya ruko misalnya, kemudian disewakan dalam setahun 50 juta ruko tersebut, apa yang dizakati? Ya, bagaimana dia mengeluarkan zakatnya? Maka orang yang memiliki bisnis seperti sewa menyewa, yang dikeluarkan adalah hasil sewaannya.
Kalau hasil sewaannya itu sampai nisab perak 30 juta, kemudian tidak habis terpakai dalam setahun, berlalu 1 tahun dan tidak habis terpakai, maka dia keluarkan uang tersebut zakatnya. Tapi kalau seandainya di tengah-tengah jalan, ya, uang tersebut habis terpakai, dia ada kebutuhan membayar sewa, membayar uang sekolah anaknya, membayar kebutuhan rumah tangganya, ya, keperluan di dalam rumah tangga, maka ya, jika habis terpakai maka tidak ada zakatnya. Maka tidak ada kewajiban zakat, ya, bagi orang yang memiliki sewa menyewa. Seperti itu pula seseorang yang menyewakan mobil misalnya. Maka yang dikeluarkan zakatnya itu adalah hasil sewaannya, bukan mobilnya. Beda halnya kalau seandainya mobilnya tersebut diperjualbelikan. Kalau mobilnya tersebut diperjualbelikan, maka yang dikeluarkan zakatnya adalah, ya, mobilnya, ya, harga mobilnya. Tapi kalau seandainya mobilnya cuma sekitar disewa-sewakan, ya, menyewakan, maka yang dikeluarkan adalah hasil sewaan yang terkumpul dalam satu tahun ketika mencapai nisab. Baik. Kemudian ada yang hampir mirip dengan zakat perdagangan, yaitu seorang pekerja yang mendapatkan upah. Pekerja ini ada 2. Ada seorang pekerja, kadang-kadang dia bekerja di sebuah instansi, entah itu pemerintah atau swasta, dapat gaji setiap bulan. Ada pekerja yang dia tidak mendapatkan gaji kecuali pekerjaannya sudah selesai. Kadang-kadang 1 tahun, kalau sudah selesai beres setahun dia baru dapat gaji atau dibayar upahnya. Maka pekerja semacam ini, pekerja yang pertama yang bekerja di instansi, ya, seperti pegawai atau pekerja di swasta, maka bagaimana cara dia menghitung zakatnya? Cara dia menghitung zakatnya, ya, dengan cara yang termudah adalah ketika zakat tersebut mencapai nisab perak. Uang gaji yang dikumpulkan disimpan tiap bulan, ya, terkumpul, tidak habis terpakai, ya, maka jika sampai nisabnya, maka tunggu 1 tahun. Berlalu 1 tahun, baru dia keluarkan zakatnya. Contoh, ada seorang pegawai gajinya sebulan itu 10 juta. Kemudian habis terpakai tiap bulan itu 5 juta. Dia simpan 5 juta tiap bulannya. Dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ya. Sampai 6 bulan di Jumadil Akhir, ya, dia terkumpul uangnya 30 juta, ya. Kemudian maka tunggu pada Jumadil Akhir berikutnya. Jika uang ini masih utuh, bahkan bertambah, baru dia keluarkan zakatnya. Maka ini zakat dikeluarkan oleh pegawai semacam ini. Walaupun pada asalnya setiap uang yang dia dapatkan tiap bulan itu memiliki haul dan nisabnya. Dan ini susah. Ini susah cara menghitungnya, karena tiap bulan itu dia memiliki uang tersendiri, uang baru lagi, harta baru lagi. Pada asalnya setiap bulan itu ada zakatnya. Maksudnya gini, orang dapat gaji pada bulan Muharram. Ini adalah gajinya 10 juta, 5 juta. Bulan Safar dia dapat lagi gaji, ya, 10 juta. Kemudian habis terpakai 5 juta. Gaji Muharram dan gaji Safar ini adalah harta yang berbeda. Karena dia dapatkan dari sesuatu tidak dari sumber yang sama. Beda dengan perdagangan. Pada asalnya di dalam zakat, gaji Muharram ini ada hitungannya tersendiri. Safar ini adalah hitungannya tersendiri. Tetapi ini adalah kesusahan. Ketika seorang bekerja, berdagang, ini kesusahan cara menghitungnya. Maka kata ahlul ilm, lebih mudah adalah digabungkan, dan ketika sudah sampai nisab baru dia keluarkan. Nah, ini berkaitan jika seandainya orang tersebut mendapatkan gajinya tiap bulan. Bagaimana kalau seandainya orang tersebut mendapatkan gajinya, ya, di akhir tahun? Apakah langsung dikeluarkan zakatnya? Contoh, ulun bulan Muharram ini begawi.
gajinya 50 juta setahun. Ya, seperti orang bertukang misalnya. Ada tukang yang dibayar setahun, sudah selesai dibayar. Ya. Ulun begawi bulan Muharram. Ya, gajinya 50 juta, tapi uangnya belum ulun dapat. Ketika Muharram berikutnya, selesai pekerjaan ulun dikasih uang oleh bos ulun 50 juta. Kapan dia keluarkan zakatnya? Apakah pada saat itu dia keluarkan zakatnya? Ataukah dia menunggu satu tahun? Di sini khilaf di kalangan para ulama. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebab Imam Malik melihat bahwasanya langsung dia keluarkan, karena itu uang sudah dia miliki. Ya. Sebagian ulama tidak. Itu uang belum dia miliki, karena belum di tangannya dia, masih di tangan bosnya. Maka jumhur ulama melihat bahwasanya dia keluarkan kalau seandainya sudah berlalu satu tahun. Ya. Maka ini ya, zakat yang berkaitan tentang masalah ya, zakat yang berkaitan yang mirip ya dengan zakat perdagangan. Ya, dengan zakat perdagangan. Maka semacam itulah ya cara kita mengeluarkan zakat perdagangan. Yang kita keluarkan adalah uang, ya, bukan benda yang didagangkan. Ya, maka yang dikeluarkan harus berbentuk uang. Kecuali ada maslahat di sana, kita melihat bahwasanya ya, orang yang kita beri zakat tersebut ya membutuhkan, ya, memerlukan dengan apa yang barang kita jual, makanya tidak mengapa kalau seandainya kita mengetahui. Tapi kalau kita tidak mengetahui, maka tidak boleh kita mengeluarkan. Kemudian terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan zakat perdagangan hampir mirip adalah zakat ya yang berkaitan dengan hasil, ya, yaitu zakat ma'adin, ya, zakat dari hasil barang tambang, ya. Zakat barang tambang itu apakah dia masuk zakat perdagangan ataukah tidak? Contoh misalnya zakat hasil tambang itu banyak, ya. Emas perak itu juga hasil tambang, ya. Juga ya hasil tambang berupa berlian, intan, ya. Itu juga hasil tambang. Minyak itu juga hasil tambang. Hasil tambang semacam ini kemana masuknya? Apakah dia masuk dari zakat perdagangan ataukah tidak? Para ahlul ilm mengatakan bahwasanya zakat ma'adin ini sama seperti rikas, seperti barang temuan. Kata mereka zakatnya sama seperti barang temuan. Seperti apa? Kata mereka bahwasanya zakatnya itu seperti zakat barang temuan. Setiap dia mendapatkan barang tersebut, wajib dia keluarkan zakatnya. Wajib dia keluarkan zakatnya. Setiap dia mendapatkan dari tambang tersebut, hasil dari tambang tersebut mencapai nisab, ya, mencapai nisab, ya, maka kata mereka wajib dikeluarkan zakatnya. Zakatnya berapa? Sebagian ahli ulama mengatakan 5%. Sebagian ulama mengatakan 2,5%. Dan jumhur ulama mengatakan bahwasanya yang rajih dalam masalah ini bahwasanya zakatnya adalah 2,5%. Maka ini wajib dikeluarkan zakatnya, dan dia tidak ada haulnya. Tidak ada haul, tidak berlalu 1 tahun. Setiap dia mendapatkan barang tersebut, setiap dia mendapatkan dari barang tambang tersebut, maka wajib dia keluarkan zakatnya. Entah itu zakat emas, ya. Maka kalau emas ini masuknya zakat asal. Karena zakat emas itu tersendiri dia zakat, ya. Walaupun jenis emas apapun jenis emasnya itu dia kembali kepada zakat emas. Karena kita tahu di tempat kita, ya, di dunia ini ada istilah emas kuning, ada emas putih, ya. Maka itu juga masuk dari emas, ya. Platinum, ya. Maka itu juga bagian dari emas, ya. Tidak ada bedanya itu dengan emas yang kuning. Maka semua, ya, barang tambang yang berupa emas dan semisalnya itu masuk dari zakat emas, bukan dari zakat perdagangan, bukan dari zakat hasil pertambangan, tetapi dia masuk dari zakat emas. Adapun selain ini emas dan perak, minyak, intan, ya, kemudian bensin dan semisalnya, maka ini setiap dia menemukan mengeluarkan barang tambang tersebut dan mencapai nisab, wajib dia keluarkan zakatnya, yaitu 2,5%. Ini kiranya, ya, hal-hal yang berkaitan tentang masalah
zakat perdagangan, yaitu urudu at-tijarah ya. Dan keliru ya orang yang mengatakan bahwasanya tidak ada zakat dari hasil perdagangan. Ya, maka ini keliru besar ya. Bahkan sebagian ahlul ilm menukil ijma, walaupun ijma ini ya tidak kuat, tetapi ya sebagian ulama, hampir sebagian ulama sepakat ya bahwasanya zakat urudut tijarah, zakat hasil perdagangan ini wajib dikeluarkan kalau seandainya terpenuhi syarat-syarat zakat tersebut ya, terpenuhi syarat-syarat zakat tersebut. Kemudian yang terakhir, permasalahan terakhir dari masalah zakat tijarah ini, boleh tidak seseorang mengeluarkan zakatnya berdahulu seperti kebanyakan kita? Seharusnya zakatnya dikeluarkan di bulan Zulhijjah, tetapi dia keluarkan zakatnya di mana? Di bulan Ramadan. Seharusnya hitungan dia ini dikeluarkan bulan Zulhijjah. Zakat hasil perdagangannya ini dikeluarkan di bulan Zulhijjah, tapi dia keluarkan di bulan Ramadan. Apa hukumnya orang menyegerakan zakat? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh, tapi dengan syarat. Jika terjadi pertambahan harta pada waktu mengeluarkan zakat, maka dia masukkan. Contoh, harta pian ketika di bulan Ramadan tersebut cuma 100 juta. Pada bulan Zulhijjah 100 juta itu pian keluarkan zakatnya. Pada bulan Zulhijjah ternyata harta pian bertambah karena Ramadan ramai berjualan ya, bekatam jurang istilahnya, banyak laku ya. Akhirnya apa? Bertambah hartanya, asal 100 juta menjadi 110 juta misalnya. Maka 10 juta, tambahan 10 juta ini harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan. Maka ini kalau orang mensegerakan zakat, maka dia harus nanti menghitung ketika waktu mengeluarkan zakat ada nggak penambahan hartanya. Jika ada, maka dikeluarkan tambahan tersebut. Adzan nggak? Silakan adzan. Baik. Sedikit ulun lanjutkan tentang masalah zakat ini. Maka zakat itu boleh disegerakan sebagaimana hadis Ibnu Abbas ya, bahwasanya Nabi ditanya oleh Abdullah bin Umar, boleh enggak seseorang mensegerakan zakatnya? Kata Nabi SAW, boleh, tidak ada masalah. Tetapi ya harus nanti dihitung penambahan harta ketika sampai haul kita. Maka dihitung berapa ada penambahannya, maka dikeluarkan. Kemudian yang kedua, kalau seandainya Bang Ustadz, kalau seandainya saya akhirkan, seharusnya zakat saya itu di bulan Sya'ban, tapi alang tanggung ulun akhirkan di bulan Ramadan, boleh apa tidak? Maka zakat itu tidak boleh diakhirkan. Kalau disegerakan boleh, tapi diakhirkan tidak boleh. Maka kalau antum zakatnya di bulan Sya'ban, maka keluarkan bulan Sya'ban. Maka jangan menunggu bulan Ramadan. Maka zakat itu sifatnya disegerakan, tidak boleh diakhirkan. Adapun kita menyegerakan mengeluarkan zakat sebelum haul, maka boleh. Ya. Tetapi jika ada penambahan, dimasukkan penambahan tersebut. Tetapi untuk mengakhirkan, maka itu tidak boleh. Zakat tersebut harus disegerakan. Wallahu a'lam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan lewat kertas atau bertanya langsung. Baik. Ya, kalau seandainya dibelikan dalam bentuk emas dan perak, perhiasan tidak masuk. Tapi kalau seandainya dibelikan emas dan perak, bukan perhiasan, emas batangan misalnya, maka itu dia masuk. Ya, batangan dan semisal, bukan perhiasan, ya, bukan dibelikan untuk istri atau anak, ya. Batangan maka itu dimasukkan dalam perhitungan. Tapi kalau seandainya diberikan dalam bentuk perhiasan, ya, dikasihkan ke istri, maka ini tidak dimasukkan dalam hitungan zakat antum. Ya, wallahu a'lam. Baik. Fadhal Ustaz Syauqi, masyaallah. Waalaikumsalam. Ya.
Taib, beliau menanyakan tentang masalah misalnya beliau ini berzakat 20 juta. Apakah boleh 20 juta ini dikasihkan kepada satu orang? Nih 20 juta. Boleh apa tidak? Apakah tidak? Tidak boleh. Para ulama mengatakan zakat itu dikasihkan kepada orang fakir dan miskin. Kapan seseorang itu dikatakan fakir? Ketika kebutuhannya tidak terpenuhi. Maka zakat itu tidak boleh dikasihkan kepada seseorang kalau seandainya zakat tersebut melebihi kebutuhannya setahun. Contoh, orang fakir ini kebutuhannya setahun cuma 15 juta. Kemudian kita kasih uang zakat 20 juta, maka ini tidak boleh. Maka batasan maksimal bagi si fakir ini menerima berapa? 15 juta. Kenapa tidak boleh? Karena kalau dilebihkan dia menjadi orang kaya. Bukan orang fakir lagi. Ya, karena dia sudah tidak membutuhkan. Sedangkan zakat itu dikasihkan kepada orang fakir. Makanya tidak boleh dikasih melebihi dari kebutuhannya. Dan tentu kebutuhan orang, keperluan orang itu beda-beda. Keperluan si fakir ada orang itu, dan setiap daerah berbeda-beda jenis fakirnya. Ya, kalau di Saudi Arabia punya mobil masih fakir. Ya, kalau di kita kaya. Ya, di Saudi orang punya mobil masih fakir dikatakan. Ya. Maka setiap daerah tentu berbeda ya, fakir itu seperti apa. Yang jelas ya, kalau tidak boleh melebihi kebutuhannya. Kalau kebutuhannya 15, kebutuhan yang dimasukkan di sini ada kebutuhan pokok. Ya, kebutuhan pokok itu apa? Makan dan minum, tempat tinggal, sewa menyewa rumah, itu kebutuhan pokok. Membiayai ongkos anak sekolah itu kebutuhan pokok. Maka kalau tidak ya melebihi kebutuhan pokoknya boleh dia menerima. Tapi kalau sudah lebih tidak boleh. Maka tidak boleh keluar dari kebutuhan pokok dia dalam setahun. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya? Baik, fadhal. Iya. Iya. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaan. Ini bolehkah mengasih zakat itu kepada orang miskin perokok? Ataukah kada usah? Ya, biarnya ampih berokok kada usah diberi zakat. Baik. Pertama, zakat itu Nabi SAW mengatakan janganlah memakan hartamu kecuali orang taqi, orang yang bertakwa. Maka pada asalnya kita memberikan zakat itu pertama yang kita cari itu adalah keluarga terdekat kita. Keluarga terdekat kita yang fakir dan dia bertakwa. Dan dia bertakwa. Maka itulah yang kita cari pertama kali. Kalau seandainya tidak ada keluarga terdekat ya, tidak ada keluarga dekat karena kaya semua, maka cari orang yang fakir miskin, tetangga dekat kita. Cari yang bertakwa. Kalau seandainya tidak ada Ustaz, tetangga yang fakir apa macam, maka cari orang yang jauh, ya teman, dia yang masya Allah menuntut ilmu, dia fakir, dia bertakwa, tidak pernah meminta sama orang, maka ini yang kita dahulukan. Maka sebetulnya zakat itu kalau disalurkan kepada orang yang semestinya luar biasa. Ya. Tapi kadang-kadang itu orang banyak salah apa? Salah kasih. Ya, salahkah kasih di dalam masalah zakat. Baik, maka yang pertama kali kita dahulukan adalah keluarga terdekat, tetangga, kemudian ya orang setelahnya. Dan yang kita cari adalah yang bertakwa. Terus kalau seandainya dia tidak bertakwa, boleh Ustaz menerima zakat? Boleh. Tidak ada masalah. Dia perokok Ustaz, boleh dia menerima zakat? Boleh, tidak ada masalah selama dia fakir. Selama dia fakir. Tetapi siapa yang didahulukan? Didahulukan adalah orang yang tidak perokok. Ya, yang didahulukan adalah orang yang dia membutuhkan, sama-sama membutuhkan antara satu dengan fulan. Maka kita cari yang tidak merokok, karena dia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ketujuh sembahyang di masjid. Ini jarang sembahyang di masjid. Ketujuh sembahyang di rumah misalnya. Sama-sama miskin. Mana yang saya dahulukan? Yang sembahyang di masjid. Ya antum kasih. Ya. Ini Ustaz memelihara jenggot. Ini ketujuh mencegah jenggot. Yang memelihara jenggot antum kasih. Ya. Karena dia menjaga sunnah Nabi SAW. Maka cari orang yang bertakwa. Kalau tidak ada, baru antum kasih ya harta antum ke semacam itu. Ya.
Semacam itu. Jadi boleh ya diberi, tapi kita cari apa? Ada afdaliyah ya, yang lebih utama dulu kita cari. Wallahu a'lam. Taib, ada lagi yang lain? Taib. Ada bentuk kertas? Taib. Kalau nggak ada kita tutup aja. Ya, saya kira cukup insyaallah ya. Apa yang disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.